warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, al-yawm yawmul amal bila hisab wa ghadin yawmul hisab bila amal. Al-Mukarram Syekh Az-Zaitun, Umi Syekh Az-Zaitun beserta seluruh keluarga, ketua yayasan dan eksponen yayasan yang amat saya hormati, Dr. Fuad Bawazir. Saudara-saudara harap memahami bahwa satu-satunya sahabat Syekh Az-Zaitun yang setia, yang komit di dalam persahabatan adalah Dr. Fuad Bawazir. Dan saudara-saudara perlu tahu bahwa guru daripada Syekh Az-Zaitun dalam kaitan dengan gandum yang kita makan sebagai roti, sebagai makanan sehari-hari adalah Dr. Fuad Bawazir. Tentu kita ingat bahwa hari ini 1 tahun yang lalu beliau berbicara tentang gandum yang hari ini diulangi lagi, dan itulah sumber inspirasi dari Syekh Az-Zaitun untuk menanam gandum dan kemudian menggantinya sebagai diversifikasi pangan untuk para santri agar mereka cerdas dan bisa memahami kehidupan. Kemudian hari ini hadir yang terhormat Dr. Suryani Motik. Saudara-saudara mendengar nama Motik, semua kita sudah paham siapa beliau. Mudah-mudahan peringatan satu syuro yang bertemakan membangun kekuatan bangsa dalam menghadapi wabah, dalam masa pandemik atau bagebluk COVID-19. Saudara-saudara, tentu hari ini adalah hari yang amat menyedihkan bagi seluruh umat manusia karena semuanya sedang susah, semua sedang mengalami keprihatinan akibat bagebluk ini. Tetapi alhamdulillah di Az-Zaitun dalam situasi apapun, karena dengan niat yang baik kita bisa berbuat sesuatu yang positif. Saudara-saudara, sebelum saya bicara sedikit banyak, saya ingin menyampaikan salam dari Yang Mulia Dr. Munir Akram, Direktur Jenderal atau Presiden dari ECOSOC, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada Syekh Az-Zaitun, kepada Sivitas Akademika, dan kepada santri Ma'had Az-Zaitun. Hadirin yang terhormat, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Amir Al-Humami, bahwa Az-Zaitun seperti ini adalah karena kepemimpinan Syekh Az-Zaitun. Saya sebut sebagai Az-Zaitun ini adalah hasil dari effective leadership, tetapi bukan hanya karena Syekh Az-Zaitun semata-mata, tetapi juga karena bantuan saudara-saudara sebagai community members dari Az-Zaitun. Inilah yang kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai sustainable development.
Ini bukan pekerjaan satu orang, tapi pekerjaan semua orang yang sangat terbatas jumlahnya. Ketika kita berniat sesungguh-sungguh niat, maka apapun bisa kita lakukan. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu saya diminta oleh ECOSOC, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menulis tentang sesuatu yang berkaitan dengan bug COVID-19. Namanya written statement yang diminta kepada seluruh anggota, seluruh NGO yang ada di dunia yang berstatus sebagai konsultatif status di ECOSOC, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya tulislah kemudian manfaat dari hutan kampus Az-Zaitun di dalam mencegah menjalarnya COVID-19. Alhamdulillah tulisan itu diterima dan kemudian dijadikan dokumentasi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa yang saya sampaikan, saudara-saudara, yang saya sampaikan bahwa salah satu di antara sekian tempat yang amat terbatas di dunia yang mampu mencegah menjalarnya COVID-19 adalah Az-Zaitun. Saudara-saudara, ini bermakna bahwa kita mendapatkan endorsement dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa yang kita lakukan menjadi lesson learn dunia, bukan hanya lesson learn di Indonesia. Mungkin di Indonesia orang masih melihat kita dengan stigma, tetapi dunia sudah tidak lagi. Dunia sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Ma'had Az-Zaitun. Itulah sebabnya Syekh Az-Zaitun walaupun dalam situasi sesulit apapun masih tetap mengundang sahabat-sahabat yang dengan partisipasi positif sahabat-sahabat, maka Az-Zaitun jadi seperti ini. Saudara, saya sampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa hari ini 24 tahun yang lalu, ketika saya mencoba untuk menanam tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang kini menjadi hutan kampus yang sangat indah, orang bertanya, untuk apa Panji Gumilang melakukan ini? Syekh hanya menjawab, kamu belum tahu manfaatnya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, fa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Hari ini saudara-saudara, ketika pandemi datang meluluh lantakkan kehidupan, meluluh lantakkan tatanan kehidupan di seluruh dunia, Az-Zaitun tegar. Dan Pak Fuad Bawasir, Indramayu ini jadi kawasan merah. Di antara kawasan merah ada kawasan hijau, zona hijau. Zona hijau itu di Kelurahan Gantar. Karena apa? Karena ada Az-Zaitun. Itulah yang patut kita syukuri. Itu adalah bagian dari kerja sama antara pemimpin yang efektif dan support dari community members, yang kemudian ada satu pola pembangunan yang dicetuskan namanya oleh Syekh Az-Zaitun, yakni Jammas. Jammas itu adalah thoriq ilal jannah, jalan menuju surga, bukan hanya jalan menuju masyarakat yang sejahtera. Karena dengan kesejahteraan itu ada surga, dan surga itu adanya di mana? Adanya di bumi. Di tempat di mana kita dilahirkan, di tempat di mana kita akan dimatikan, di tempat di mana kita akan dibangkitkan kembali untuk kehidupan yang abadi. Saudara-saudara, saya sangat berterima kasih diberi kesempatan oleh Syekh Az-Zaitun untuk ikut berdiri di podium ini.
dan ini adalah berkah dari Bagebluk. Selama ini saya hanya jadi mustami', jadi hanya pendengar yang setia selama 20 tahun. Tahun ke-21 saya berbicara dan ingin memotivasi saudara-saudara bahwa pembangunan ini, bahwa hasil pembangunan ini adalah karena support daripada saudara-saudara sekalian. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya, saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh ketua yayasan, bahwa beberapa waktu yang lalu Israel sudah melaksanakan tanda tangan dengan United Arab Emirates untuk men-set up full diplomatic relationship. Mudah-mudahan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya damai bagi Timur Tengah dan Arab dan Islam di seluruh dunia. Ada satu hal yang perlu disampaikan, bahwa sahabat kita, sahabat Syekh Al-Zaitun, yakni Taiwan, juga sudah melakukan penandatanganan perjanjian dengan satu negara yang juga sahabat kita, namanya Somaliland. Somaliland ini seperti Al-Zaitun. Orang tidak mengakui kehebatannya, tetapi karena Bagebluk melanda, maka tatanan dunia berubah, dan kemudian kedua negara yang dianggap sebagai de facto country ini menjalin hubungan. Dan untuk itu Presiden Somaliland menyampaikan terima kasih kepada kita karena selalu berupaya untuk menyampaikan pada Taiwan agar melakukan hubungan diplomasi dengan Somaliland yang tidak pernah diakui oleh masyarakat dunia. Somaliland berpenduduk mayoritas, bahkan 100% Muslim, yang dulunya menjadi bagian dari Somalia, dan Somalia adalah juga sahabat kita. Beberapa tahun yang lalu ketika Muhammadu Allo Baro menjadi duta besar, beliau adalah tamu kita yang secara periodik datang pada hari ini, pada hari upacara 1 Muharram yang kemudian menjadi 1 Syura, seperti ini. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!